Kembali bersama dengan Timothy Athanasius, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas kita sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini tanggal 26 Juli saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang saya beri judul memahami lambang persembahan. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Samuel 13 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13 dikatakan begini. Kata Samuel pada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh lambang. Mulai dari lambang dilarang berhenti, sampai dengan lambang sepatu olahraga yang kelihatannya pasti keren banget. Semua ada logonya, semua ada lambangnya, dan semua hal itu memiliki arti di balik lambang tersebut. Masih ingat lagu ini? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Kalau kita ingat lagu sekolah minggu ini, kita pasti paham bahwa ada makna di balik apa yang terlihat nyata. Ketika Raja Saul lelah menunggu kedatangan Samuel, ia nekat mempersembahkan sendiri korban kepada Tuhan yang diyakini menjamin kemenangannya dalam peperangannya. Satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak butuh korbannya. Tuhan mencari ketaatan Saul dan Tuhan tidak menemukannya. Korban persembahan itu bukanlah transaksinya, melainkan lambang iman dan percaya. Sekali lagi, korban persembahan itu bukanlah transaksinya, melainkan lambang iman dan percaya. Tuhan tidak butuh korbannya. Apakah Saul berpikir bahwa kalau korban itu diberikan, dia pasti menang dalam peperangan? No. It's not like that. Iman dan percaya kepada Tuhan melalui lambang persembahan itu adalah yang sanggup memberikan kemenangan. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Jim Rohn, seorang motivator Kristen, mengatakan bahwa hadiah terbesar yang dapat Anda berikan pada orang lain adalah pertumbuhan pribadi Anda. Saya pikir hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada Tuhan adalah juga pertumbuhan pribadi kita. Sebagaimana ayah kita pasti bangga jika kita bertumbuh menjadi seseorang yang sukses, memiliki kehidupan yang baik. Orang tua gak butuh banyak, orang tua hanya ingin melihat anaknya bahagia. Begitu juga dengan Tuhan. Pertumbuhan pribadi kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses mengikuti langkah kaki Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan tersenyum dalam kehidupan kita. Saya pikir sejak dulu sampai dengan sekarang, hal itu adalah hal terbaik yang dapat kita berikan pada Tuhan. Dan itu belum berubah. I pray for you guys. Amal mulio dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.